Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi simpanan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan menerima amal soleh yang sudah kita kerjakan. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dalu menika kita sampun mlebet wonten ing akhir saking wulan Dzulhijjah. Insyaallah sekarang tanggal 29 Dzulhijjah. Artinya kita akan segera memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram yang terkenal di kalangan orang Jawa dengan sebutan bulan Suro. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Haram artosipun suci, mulia. 4 bulan suci itu 3 berurutan, 1 terpisah. Nggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Amal soleh yang dilakukan pada bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya. Sedangkan amal maksiat yang dilakukan di bulan haram secara kualitas hukumannya lebih pedih, lebih dahsyat daripada dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Maka dalam surat At-Taubah ayat 36
Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat zalim pada diri kita di 4 bulan haram itu. Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu mendolimi, menganiaya diri kamu dalam 4 bulan yang haram itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Muharram dinamakan oleh Nabi, dijuluki dengan Syahrullah, bulannya Allah. Dari 12 bulan itu tidak ada yang mendapatkan nama dari Nabi dengan nama Islami kecuali bulan Muharram, yaitu Syahrullah, bulannya Allah. Penyandaran bulan ini kepada Allah, Syahrullah, ini menunjukkan keagungan dan keistimewaan bulan Muharram. Sami kalian penyandaran Baitullah, rumah Allah. Ini menunjukkan keutamaan masjid, ya, Al-Haram, yaitu masjid di kota suci Mekah. Itu disebut dengan Baitullah, Ka'bah, rumah Allah. Maka jamaah yang berbahagia, mari di bulan haram Al-Muharram kita supaya meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan amal kebajikan kita, ya, ditambah sedekahnya, ditambah sholatnya, sujud-sujudnya, kebaktiannya kepada orang tuanya, kepada suaminya, kepada istrinya, ditambah kebaikan-kebaikannya. Ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa di bulan Muharram ini perbanyak mengerjakan puasa sunnah. Yang paling afdal yaitu puasa tanggal 10 yang disebut dengan puasa Asyura. Yang sebelumnya diawali dengan puasa Tasu'ah, puasa tanggal 9, besoknya tanggal 10. Pahalanya menghapus dosa 1 tahun. Masya Allah ya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW itu paling banyak berpuasa sunnah di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Lantas niatnya puasa apa Ustaz? Kalau Senin Kamis jelas niatnya puasa Senin Kamis. Ayamul Bid jelas, Ayamul Bid itu puasa tanggal 13, 14, 15 pas bulan purnama itu. Nah, ada puasa Daud jelas, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Lantas kalau ingin menambah puasa sunnah di bulan Muharram, niatnya bagaimana? Para bapak lan ibu, tuwin para sederek, Mbak Yu, adik-adik, Kang Mas, bisa diniatkan puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak. Nah, jadi perbanyak puasa sunnah, tidak harus 1 bulan, tidak. Sebab Nabi tidak pernah puasa full 1 bulan kecuali Ramadan. Itu. Kemudian berkaitan dengan bulan Muharram yang dikenal dengan bulan Suro di kalangan masyarakat Jawa, kami ingin mengingatkan bahwasanya bulan ini bukan bulan sial, bukan bulan apes, bukan bulan naas. Karena saya membaca di beberapa media, banyak orang tua yang berpesan kepada anaknya yang mau berangkat kerja, mau berangkat ya ke kampus, do hati-hati iki wulan suro. Nah, jadi banyak orang masih meyakini bulan suro itu adalah bulan sial. Bulan suro itu bulan keramat, ya, bulan sakral katanya. Dalam Islam semua bulan, semua waktu sama. Itu sama. Sehingga kalau kita saksikan di masyarakat, kalau sudah masuk bulan Suro, biasanya ada beberapa ritual seperti ruwatan misalnya. Ruwatan itu pensucian diri.
Ya, biasanya sing diruat itu ya orang-orang tertentu yang diyakini kalau nggak diruat di bulan Suro nanti akan dimangsa Bathara Kala. Nah, dipangan Bathara Kala. Itu keyakinan masyarakat Jawa. Biasanya sing diruat kuwi ya ontang-anting, yaitu anak tunggal. Sing diruat biasanya kedono kedini, ya, sepasang putra putri. Sing diruat biasanya sendang kapit pancuran. Nah, satu putra diapit dua putri. Nah, ini biasanya diruat biasanya. Nah, ini sekali lagi ini bukan dari ajaran Islam. Bukan dari ajaran Islam. Nah, maka sekali lagi dalam Islam tidak dikenal dengan istilah bulan sial, bulan apes. Dan biasanya bulan Suro itu tiang-tiang ngumbah gaman biasanya. Nah, diumbah gamane, Masya Allah. Jadi sekali lagi dalam Islam semua baik, semuanya baik. Nah, tidak ada hari sial, tidak ada hari apes, tidak ada angka sial, tidak ada ya angka apes, nah begitu. Jamaah yang berbahagia, dalam hadis Muslim nomor 6000, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan firman Allah sehingga dinamakan hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam itu menyakiti aku, kata Rasul. Yasubud dahra. Mereka mencela waktu. Wa anad dahru. Waalaikumsalam. Padahal aku adalah pengatur waktu itu. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Jadi kita nggak boleh ya mengatakan ini bulan pembawa sial dan sebagainya, nggak boleh. Beten parang. Tapi kalau hanya mengatakan, bulan ini kok panas ya, itu nggak masalah. Karena bukan bertujuan mencela waktu. Atau misalnya, dino iki kok rasanya kesel banget kerja nang sawah, tambah panas, nggak ada masalah. Ini boleh. Sebagaimana ucapan Nabi Lut alaihissalam dalam surat Hud ayat 77. Hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang sangat sulit. Gak ada masalah. Tapi kalau kita mengatakan bulan Suro ini bulan apes, bulan sial, bulan penuh bencana, jadi ya, ini baru perbuatan yang dilarang. Bahkan jatuh kepada syirik besar. Syirik besar. Kalau kita meyakini ada pencipta bersama Allah dalam menjadikan sesuatu seperti mendatangkan bahaya, menolak bahaya, meyakini bahwasanya bulan ini membawa bahaya, lalu kalau melakukan ritual ini akan menolak bahaya, ini tidak boleh dalam Islam. Ini jatuh kepada syirik besar. Syirik besar. Itu jamaah yang berbahagia. Dan ini perbuatan orang kafir seperti Fir'aun. Fir'aun ketika ya, mendapatkan kesuburan, kemakmuran, ya, dia mengatakan ini layak kami dapatkan, ini pantas kami dapatkan. Namun ketika mengalami kekeringan, mengalami kesulitan hidup, gagal panen, apa kata Fir'aun? Ini gara-gara Musa. Ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Jadi Fir'aun itu menyandarkan bencana kepada itu Fir'aun. Nah, hal ini sebagaimana diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 131. Fa idza ja'athumul hasanatu. Kemudian apabila datang kepada mereka kebaikan, kemakmuran, qalu, mereka mengatakan lana hadhihi. Ini adalah usaha kami. Ini sebab usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa mama'ah. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan kepada Musa dan orang-orang yang bersama Musa.
Beranggapan sial dalam Islam dipun wastani dinamakan tatoyur. Dinamakan tatoyur. Ini dalam Islam. Jadi kita nggak boleh beranggapan dengan sesuatu apapun. Beranggapan sial dengan burung gagak, beranggapan sial dengan adanya ular, keceblokan cicak, apa maneh. Nah, banyak ya. Beranggapan sial dengan neton kelahiran, tidak tepat seperti itu. Beranggapan sial engko lah mbarep rabi karo mbarep engko sial, nah, itu tidak tepat. Ya. Dan itu tidak benar dalam Islam. Ya. Jadi sekali lagi beranggapan sial dengan waktu, dengan tempat itu bukan dari ajaran Islam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan keistiqomahan, kesabaran kepada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, kitab tentang motivasi untuk beramal soleh dan ancaman bagi orang yang tidak mau beramal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu summa ayyu, kemudian amal apa lagi? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu, lalu aku bertanya lagi. Ya, terus amal apa lagi ya Rasulullah? Qala akan menambah untukku. Rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sudah sering kita sampaikan dan saya kira tidak perlu penjelasan lagi. Yang terpenting adalah mari kita bertekad untuk mengeksekusinya. Bismillah, mulai sekarang kita berusaha sesibuk apapun kita supaya sholat tepat pada waktunya. Jangan menunda-nunda sholat. Ingat, kematian itu sewaktu-waktu akan datang kepada kita. Tidak menunggu ya sedikit pun dari kita, tidak bisa ditangguhkan. Kalau sudah waktu ini ya wis selesai, kita akan meninggal. Itulah puncak musibah kita, yaitu kematian. Kalau kita sudah sampai pada puncak musibah kita, maka selesailah sudah kita. Penyesalan sudah tidak berguna. Maka monggo, mumpung kita diberi kesempatan, ya, monggo kita semangat beramal soleh. Beramal soleh. Hadis berikutnya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya oleh sahabat yang lain tentang, yaitu afdalul amal as-salatu liwaqtiha wa birrul walidain wal jihad. Sama, tinggal kita perbanyak berdoa seperti doa Nabi. Sama ya isinya. Karena sama, maka kita akan lanjutkan ke bab berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Salat seseorang dengan berjamaah dilipat gandakan atas salatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Dalam hadis yang lain 27, dalam hadis yang lain 29. Wa dzalika annahu idza tawaddo'a fa asana wudu.
itu didapatkan apabila dia memperbagus wudunya. Jadi wudhu di rumah dengan benar. Setelah itu summa kharaja ilal masjid, lalu keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa lis-shalah. Dia keluar niatnya hanya untuk sholat. Lam yakhtu khutwah, setiap langkah yang dia langkahkan illa rufi'at lahu biha darajah, dimohonkan ampun untuknya. Madama fi musallah, selama dia berada di tempat sholatnya, ya, yakni malam yuhdis dan belum berhadas. Seperti ini, jenengan pada sholat lenggah mirengaken pengaosan ngantos isya. Maka selama jenengan di sini dan belum berhadas, selama itu pula didoakan malaikat. Apa doa? Pahala sholat selama menunggu sholat. Jadi selama jenengan niatnya menunggu sholat, seperti ini sholat maghrib, niat menunggu sholat isya, maka kita sudah dihitung mendapat pahala sholat. Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa. Alhamdulillah. Berikutnya, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman, barang siapa ingin sunnah al-huda, apa itu? Ingat mencari masjid untuk sholat berjamaah. Nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Jadi nikmat itu bukan hanya harta jamaah. Ya, nikmat itu bukan hanya harta. Nah, wa innahu min sunanil huda, dan sholat berjamaah termasuk sunnah al-huda. Maksudnya apa? Jalan-jalan yang bisa mendatangkan petunjuk. Ini bagian dari petunjuk Nabi. Kalau kamu meninggalkan sunnah nabimu, kamu akan tersesat. Jadi terutama kaum laki-laki, mas-mas, upayakan jenengan itu sholatnya di masjid. Di masjid. Kalau ibu-ibu dapat keringanan, ya, min hadil masajid, lalu dia pergi berangkat ke masjid di antara masjid-masjid, illa kataballah lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah. Allah akan catat untuknya satu langkah, satu kebaikan, dan diangkat derajatnya, dihapus dosanya. 3, satu langkah dihapus dosanya, diangkat derajatnya, ya, dan ya, mendapatkan ya, kebaikan, dicatat sebagai kebaikan. Nah, nanti kalau naik sepeda ya berapa putaran rodanya, masya Allah. Sebenarnya banyak ya. Illa munafik maklum munifak, melainkan dia sebagai orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi ini. Insyaallah kalau Bapak Ibu menjaga sholat ya tepat waktu dan berjamaah, Allah akan menurunkan rahmat dan keberkahannya. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di malam ya Isra Mi'raj, ya, aku melihat Allah dalam bentuk yang paling bagus. Faqala li ya Muhammad, lalu Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, qultu, aku itu bahasa Jawanya dalam itu. Lebih kaya daripada bapak dan ibu, lebih sehat daripada bapak dan ibu, ternyata nggak dipanggil-panggil, ya, nggak iso haji, banyak seperti itu. Sing nom-nom iki ndang daftar ya, yang muda-muda. Ya, lah pengen cepet ya haji plus ya, paling 6 tahun 5 tahun berangkat sudah. Tapi lah pun sepuh-sepuh ya harus plus emang yang sepuh ini. Kalau yang muda masih ada harapan, 15 tahun, 20 tahun. Tapi lah pun kata sembagosi ini harus haji plus ini, harus haji plus. Ngentah ini 10 tahun ya, wallahu a'lam. Sementing berkah. Nggih, penting ada niat benar. Insyaallah sudah dicatat pahala. Siapa tahu nanti ada rezeki, ada cucu yang mau berangkatkan, Mbah, monggo Mbah, kalau berangkat ke Mbah, bisa apa tahu toh. Atau mungkin nanti mantune maro teko mantune
Pak, monggo Pak, kalau berangkatakan Pak. Ya, kita nggak tahu dengan cara apa Allah akan memanggil kita. Kadang-kadang ada bonus ya, kayak kemarin ya, beberapa pejabat dapat bonus dipanggil untuk haji ya. Di antaranya ada pemimpin kantor ya, itu kan dipanggil kan, ada undangan dari Saudi. Siapa tahu nanti ada undangan untuk jamaah misalnya. Pokoknya jangan niat menyempurnakan rukun Islam. Sembupi carane bismillah, penting halal gitu kan. Kemudian Allah berfirman, "Hal tadri fi ma yakhtasimul mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang menjadi diskusi hangat ya kalau bahasa kita ya. Para malaikat tertinggi. Jadi malaikat itu di langit diskusi dengan seru ya, menggunakan kalimat yakhtasim. Makanya hadis ini dikenal dengan apa? Hadis yakhtasimul mala'ul a'la. Hadis yakhtasimu mala'ul a'la. Hadis tentang diskusi para malaikat. Nah, jadi para malaikat diskusi di langit. Mereka diskusi lalu ditanyakan kepada Rasul, "Ya Muhammad, hal tadri? Apakah kamu tahu fima yakhtasimul mala'ul a'la? Tentang apa perdebatan, diskusi para malaikat yang tinggi itu?" Nah, tentang apa? Tahu nggak kamu perdebatannya apa? Nah, kemudian Rasul mengatakan, "La a'lam." Saya tidak tahu. Fa wada'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina sadyayya aw fi nahri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya pada dada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul merasakan dinginnya. Atau di leherku ya, seperti ini ya, diletakkan di dada ya, seperti orang tua sedang nasihati anaknya, pegang ya pundaknya, kadang dipegang dadanya, gitu ya. Itu Masya Allah ya, seperti ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada Rasul. Itu gak boleh jenengan membayangkan seperti tangannya makhluk, gak boleh ya, sebab laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dan yang ada di bumi atau semua bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, itu ilmu Allah. Ya Muhammad, kata Rasul, hai Muhammad, atadri fima yakhtasimul mal'aul a'la, diulang lagi, tahukah kamu apa yang menjadi perdebatan malaikat itu? Qultu, aku berkata, na'am, fid darajat, tentang derajat, wal kafarat, tentang Allah kepada Rasul. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbibni ilaika ghaira maftun. Doa ini saya lihat di syarah Sahih Muslim dibaca di akhir salat sebelum salam. Jadi setelah Bapak Ibu membaca doa yang sudah diajarkan Nabi seperti bil qabri fitnatid dajjal itu, atau doa berikutnya yang disunahkan di situ seperti Allahumma a'inni ala hudaka, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bisa ditambah dengan doa ini, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, fi'lal khairat, dapat mengerjakan semua kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan semua kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin, wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, jika engkau menghendaki menimpakan fitnah kepada hamba-hambamu, faqbibni ilaika ghaira maftun, wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Ini bisa dihafalkan. Kalau yang belum hafal bisa dicatat, nanti tak WA ke Pak Hadi ya, nanti bisa minta ke Pak Hadi. Qala wa darajat, dan derajat. Ifsya'us salam, kata Rasul, sebarkan salam, baik orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal.
Jadi salam itu jangan hanya kepada yang kita kenal, enggak kenal gak salam, gak boleh. Atau salam hanya kepada kelompoknya. Untuk kelompoknya gak salam. Assalamualaikum. Sudah, mau dijawab. Alhamdulillah gak jawab, gak ada masalah. Wa it'amu ta'am, memberi makan. Baik kepada orang Islam terutama dan kepada non muslim. Siapapun yang membutuhkan, kasih makan. Wassalatu billaili wan nasu niyam, dan salat tahajud ketika orang-orang sedang tidur. Kalau malaikat saja memperhatikan amal-amal yang memiliki keutamaan besar, apalah kita. Makhluk yang suci saja itu memperhatikan amal. Padahal mereka enggak butuh amal, sebab malaikat itu diciptakan ya bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan kewajiban, maksud saya tidak diwajibkan seperti jin dan manusia. Ya, makanya mereka iman stabil, nggak naik nggak nambah terus. Ya. Jadi malaikat itu diciptakan sujud ya. Ada malaikat yang tugasnya mencari majelis taklim itu maksudnya. Jadi mereka tidak punya kewajiban taklif seperti kita, pembebanan syariat nggak kena. Yang kena kewajiban syariat adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau malaikat ya tidak kena kewajiban syar'i sebab mereka enggak punya nafsu, enggak punya syahwat. Kalau kita diuji dan kita punya kewajiban naik turun. Ya, kalau pas kenceng ya pas ya ikut pengajian naik imannya set. Nanti pas bermaksiat turun lagi imannya. Nah, itu iman mendapat pahala yang melimpah. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui kan begitu. Pelajaran yang ketiga, berjalan menuju masjid sebab diangkatnya derajat ya, itu besar. Ya. Pelajaran keenam, seorang mukmin hendaklah lebih banyak meminta kemampuan melakukan kebaikan daripada hanya meminta balasan kebaikan. Nah ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Jadi kita butuh pertolongan kepada Allah. Untuk menjalankan perintah butuh pertolongan dari Allah, untuk menjauhi larangan butuh pertolongan dari Allah. Kita lemah, la haula wala quwata illa billah. Seperti malam ini Bapak Ibu, para Kang Mas, Allah yang menolong kita. Pelajaran terakhir di antara untuk bertanya jawab. Monggo yang mau bertanya silakan, kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Iya silakan. Nah, jamaah yang berbahagia, pertanyaan bagus ya. Tentang hakikat setan, iblis ya. Apakah mereka bagian dari jin ya ataukah bangsa tersendiri? Nah, jamaah yang berbahagia, pertama yang harus kita pahami, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 3 jenis makhluk. Yang pertama adalah malaikat, diciptakan dari nur. Ya, dari apa? Cahaya. Yang kedua adalah jin dari api. Yang ketiga adalah manusia dari tanah. Ya, dari tanah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui. Nah, berikutnya setelah Allah menciptakan itu, ya, berikutnya muncul istilah-istilah seperti makhluk. Ya, yang disebut dengan jin, ada pula sebutan istilah setan. Nah, sekarang kita akan jelaskan makna hakikat dari setan dan iblis itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, makna bahasa dari setan dan iblis. Para ulama di sini menjelaskan setan itu pecahan dari kata syatona. Syatona artinya jauh dari kebenaran. Syatona jauh dari kebenaran. Sehingga dalam istilah orang Arab, siapapun yang jahat, yang jauh dari kebaikan, itu dinamakan setan.
Makanya Umar bin Khattab ketika naik onta ini ngadat. Ngamuk ontanya. Ya, apa kata Umar? Kalian telah menaikkan aku di atas setan. Ya, ini setan ini. Artinya apa? Setan dalam artian apa? Iya, sifat. Jadi onta itu punya sifat setan. Apa artinya? Bangkang. Ya, tidak manut. Nah, itu. Sehingga sesuatu yang buruk dalam istilah orang Arab dinamakan setan. Ya, semua yang buruk dinamakan setan. Sampai-sampai manusia pun mengadopsi ini. Kalau ada teman yang kurang ajar, seperti itu. Seperti itu. Ini yang pertama. Jadi setan itu bahasa Arab artinya jauh dari kebaikan. Ya, jauh dari kebaikan. Yang kedua, ada juga mengatakan istiqaq pecahan dari fi'yal. Kata isim fi'yal artinya apa? Syato. Artinya apa? Terbakar oleh kemarahan. Nah, ada juga mengatakan syatona. Artinya apa? Syatona itu artinya ya sama dengan tadi, jauh dari kebaikan. Yang tugasnya syatona apa? Menjauhkan. Bauda. Jadi orang yang pekerjaannya menghalangi orang dari kebaikan, ya, menjauhkan dari kebaikan, baik itu jin atau manusia yang punya sifat ini, maka dinamakan syaiton. Itu secara bahasa. Jadi siapapun itu, kalau ada orang penggandeng ngedang-ngedangi wong untuk berbuat baik, maka dinamakan apa? Setan. Nah, kalau dibaca kasroh, al-iblas artinya kesedihan yang muncul karena tekanan, itu iblas. Nah, kalau dibaca kasroh. Nah, orang Arab biasa menggunakan kata ini, ya. Yang pertama, ungkapan ini digunakan, yang pertama contoh, fulan ablas. Seseorang yang terdiam karena ketakutan, itu namanya fulan ablas. Nakot. Ini ya padanan-padanan kata seperti ini. Dan banyak dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, sekarang jadi dari sini kita tahu bahwasanya iblis itu adalah sebutan. Sebutan atau julukan. Julukan untuk orang yang terputus. Kenapa iblis kata setan itu adalah sebutan untuk setiap makhluk yang durhaka, baik binatang, manusia, jin, semua yang pekerjaannya bangkang, balelo, enggak taat, itu namanya setan. Maka jin yang jahat namanya apa? Setan. Manusia yang jahat namanya setan. Hewan yang jahat namanya setan. Yang kedua iblis. Iblis nama makhluk yang diciptakan oleh Allah yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kan dia diusir kan dari surga. Yang sebelumnya dia sebenarnya taat sebelumnya, tapi karena hasad kepada Adam, waktu suruh sujud nggak mau. Ya. Iblis, ya. Asalnya jin, asalnya jin. Terus kemudian karena dia itu tidak mau taat, maka mendapat julukan apa? Iblis. Dan dialah yang berdoa, ya Allah, karena engkau telah mengutus, sama seperti ini. Itu, maka dikatakan banyak ceritanya ya, dalam Al-Quran itu banyak diceritakan. Nah, saya kira bisa dipahami ya? Nah, itu. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.